Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita di Pitol, tiba-tiba talk show. Teman-teman, kali ini Masya bersama orang-orang spesial nih, dengan tamu yang sangat-sangat spesial, bersama Bapak Direktur Politeknik Negeri Padang, Dr. Insinyur Surfa Yondri, ST, SST, MKom. Benar ya Bapak ya? Benar. Sekaligus Kepala Kampus Politeknik P3I Pekanbaru, Bapak Zainal Nasrun, MKom. Gimana Bapak kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah. Masya pengen tanya-tanya nih Pak ke Pak Zainal dan Bapak Yondri. Pak Yondri, Pak Yon panggilnya Pak? Yondri aja. Oh, Pak Yondri, oke. Kan kita ada kerjasama nih antara Politeknik LP3I Pekanbaru dan Politeknik Negeri Padang. Nah, kalau boleh cerita, gimana sih awal ketemunya Bapak Yondri dan Bapak Zainal ini? Kalau boleh sambil cerita. Sebenarnya Pak Zainal. Baik, jadi begini, alhamdulillah sebuah berkah ya bagi kita Politeknik LP3I Pekanbaru yang hari ini kita bisa berkolaborasi dengan suatu institusi yang sangat luar biasa, yaitu Politeknik Negeri Padang. Awal ceritanya tentu karena sebuah jaringan yang kita punya, dalam hal ini kampus Politeknik LP3 yang ada di Padang ini, ABP-nya Bapak Yulindo. Jadi secara historisnya Pak Yulindo dengan Pak Yon sudah punya komunikasi yang cukup lama, dan di saat saya ketemu dengan beliau, satu hal yang terkesan waktu itu, beliau ternyata mengatakan LP3I ini dari aspek penempatan kerja, sorotan pertamanya di situ. Ya, awalnya sih saya belum begitu percaya ya, sampai kita udah bicara panjang lebar. Poinnya yang saya dapatkan waktu itu adalah kita sesama politeknik, the real politeknik ya harus ada penempatan kerjanya. Nah, di saat itulah saya dengan Pak Yulindo, pimpinan politeknik yang ada di Padang, menggagas bersama sebuah kolaborasi tentang jenjang, maksudnya alih jenjang ya, atau studi lanjut dari khususnya kita di Pekanbaru, kita baru di jenjang diploma 2. Setelah kita berkumpul sambil ngopi, baik secara formal atau informal, ketemu di situ bahwasanya prodi-prodi kita yang ada di Pekanbaru, ada manajemen informatika, ada akuntansi, ada public relation, dan ada juga administratif bisnis, ini bisa kita konekkan. Nah, maka waktu itu saya mengejar atau meminta kepada Pak Direktur waktu itu, Pak Dirjen, gimana supaya ini bisa kita kolaborasikan menjadi sebuah sistem satu kesatuan yang dalam hal ini bisa memberikan solusi kepada lulusan-lulusan kita yang sudah bekerja, sehingga dia bisa mendapatkan jenjang pendidikan yang layak untuk bisa berkarir, sehingga lulusan LP3I tentu ya akan semakin dikenal oleh masyarakat. Di satu sisi juga konsep ini bukan hanya bagaimana supaya Politeknik LP3I Pekanbaru menemukan solusi, tapi ada solusi bersama. Karena di kita ada fasilitas atau namanya Departemen Corporation and Placement yang kerjanya bagaimana kita menyalurkan lulusan kita ke dunia industri dan usaha. Kita kolaborasi juga. Nanti alumni-alumni dari Politeknik Negeri Padang yang kita sudah tahu tersebar di mana-mana, kita akan kolaborasi, dan bisa juga sekaligus khusus untuk wilayah Pekanbaru dan Riau secara umum. Setiap alumni Politeknik Negeri Padang bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk masuk ke dunia industri. Jadi nggak perlu lagi ya tim dari Pak Yon turun ke Pekanbaru nanti, karena kita sudah merupakan bagian dari simpelnya seperti itu. Nah, kalau dari Pak Yondri sendiri, bagaimana kok bisa tertarik untuk kerjasama dengan Politeknik LP3I? Jadi begini, saya kalau Politeknik LP3I ya, Iya. saya sih udah mengenalnya udah lama. Oh iya. Di saat saya kepala bidang kerjasama di Politeknik Negeri Padang tahun 2022, kita justru banyak belajar dengan LP3I. Nah, waktu itu pekerjaan saya itu adalah mempromosikan Politeknik dan melakukan penempatan. Ternyata LP3I ini sudah advance. Jadi di tahun itu
Politeknik LP3I itu sudah melaksanakan proses input, proses, output, dan outcome. Ya. Jadi mereka itu sudah di outcome-nya gitu. Artinya outcome itu adalah melakukan penempatan. Saya banyak belajar di situ. Jadi pola yang kita lakukan di Politeknik Negeri Padang justru saya sendiri terinspirasi dengan Politeknik LP3I. Nah, dengan Pak Zainal kebetulan kita bisa komunikasi dan adanya Politeknik di LP3I di Pekanbaru, dan kebetulan kita sekarang yang bertanggung jawab untuk Politeknik Negeri Padang, sehingga kita berdiskusi dan berdialog terkait dengan penyebaran alumni Politeknik Negeri Padang di daerah Riau dan di Pekanbaru. Nah, dengan program yang sudah dilaksanakan oleh LP3I Pekanbaru terkait dengan penempatan, sehingga saya minta Pak Zainal bantu kita, ya kan, bantu kita bagaimana Politeknik Negeri Padang dibantu fasilitasi untuk industri, ya kan. Karena sekarang itu ada 3 program yang mesti harus kita laksanakan di perguruan tinggi. Itu adalah untuk lulusan yang pertama mereka itu bekerja, yang kedua mereka itu melanjutkan, yang ketiga mereka itu berwirausaha. Nah sekarang dengan LP3I itu kita matching, baik itu lulusan Politeknik Negeri Padang melakukan penempatan, nanti kita kerjasama dengan LP3I, atau lulusan LP3I yang sudah bekerja itu bisa melanjutkan di Politeknik Negeri Padang. Karena beberapa program studi yang ada di LP3I itu linear dengan beberapa program studi yang ada di Politeknik Negeri Padang. Nah, jadi sekarang kita sudah punya satu visi, ya kita berkolaborasi. Ya mudah-mudahan nanti dengan kolaborasi kita ini menambah khasanah khasanah bagi lulusan-lulusan Politeknik Negeri Padang, dan juga memberikan kesempatan kepada lulusan-lulusan dari LP3I untuk bisa melanjutkan di Politeknik Negeri Padang. Saya yakin kalau seandainya ini kita perkuat, ini nanti akan sangat luar biasa hasilnya. Itu kira-kira. Nah, terus apa sih bentuk kerjasama antara Politeknik LP3I Pekanbaru dengan Politeknik Negeri Padang, Pak? Ya, yang sudah kita desain, yang pertama penempatan ya. Penempatan. Jadi kita gunakan jejaring kerjasama yang sudah dilakukan LP3I, baik itu untuk lulusan LP3I sendiri maupun untuk lulusan Politeknik Negeri Padang. Terus yang kedua, kita sharing knowledge. Sharing knowledge itu dengan dosen. Mungkin ke depan kita kembangkan dalam bentuk riset juga. Jadi ada dosen tamu, ada riset bersama, dan tidak tertentu kemungkinan nanti student exchange atau student mobility. Jadi mahasiswa LP3I bisa belajar di Politeknik Negeri Padang, atau begitu juga sebaliknya. Dengan program intensif yang ada di LP3I itu juga memungkinkan anak politeknik untuk bisa stay di LP3I dan magang industri. Nah terus yang terakhir yang sekarang kita coba desain itu adalah bagaimana lulusan LP3I itu bisa melanjutkan di Politeknik Negeri Padang, karena ini sangat linear. Nah sekarang kan terbuka kesempatan bahwa kita bisa RPL, recognize, ya kan. Jadi lulusan Politeknik LP3I yang sudah ditempatkan dan bekerja itu bisa kita daftarkan sebagai mahasiswa di Politeknik Negeri Padang dengan namanya programnya RPL, sehingga si mahasiswa itu bisa bekerja sambil kuliah atau kuliah sambil bekerja. Nah jadi terbuka kesempatan. Nah inilah yang kita coba programkan. Mudah-mudahan nanti lulusan LP3I berminat, ya, sehingga nanti di saat mereka itu bekerja lalu mereka kuliah, selesai dia kuliah, mudah-mudahan nanti karirnya bisa meningkat. Itu harapannya. Ya Pak ya, antara kerjasama Politeknik LP3I Pekanbaru dengan Politeknik Negeri Padang ya Pak ya? Insyaallah sah. Nah berarti teman-teman udah dapat ya jawabannya ini, berarti emang sah ya, jadi teman-teman nggak usah ragu lagi. Nah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Kepada siapa kolaborasi ini ditujukan? Boleh Bapak Zainal bisa menjawab? Saya tertarik tadi Pak Yon, sah atau tidak? Sah atau tidak itu tentu dengan sebuah legal ya, legalitas yang sudah kita ikat dari satu MOU, turunnya adalah MOA. Dan ini sudah ada legalitasnya, bahkan kita sudah ada bedah kurikulum dengan timnya Pak Direktur di kampus Politeknik Negeri Padang sendiri. Jadi tim yang baru datang, bedah, sehingga kata-kata sinergi tadi benar-benar sudah jadi kenyataan. Poinnya adalah bagi lulusan kita yang melanjut di Politeknik Negeri Padang itu tinggal lanjut, bukan lagi mengulang.
Jadi masa studinya tetap sama, gelarnya apa lagi, ya kan? Ya, pasti saja Jangan-jangan nih Mbak Caca, jangan-jangan nih, ya, jangan-jangan saya kepedean. Salah satunya kampus swasta dapat ijazah negeri. Oh iya gitu benar kan? juga ya. Nah, dari mana ini semua? Kita mengambil dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, ya tadi kan BKM, mereka belajar kampus merdeka, sehingga benar-benar Pak Yon, saya men-stressing di sini apa yang Pak Yon katakan tadi, siapa mereka yang boleh lanjut? Mereka sudah bekerja. Jadi kalau mereka hanya ingin belajar, toh ini nggak masuk ini, ya karena politeknik harus identik dengan berkarir atau bekerja, minimal wirausaha. Nah dari sini saya melihat begini, kolaborasi ini akan memperkuat, ya. Di Pekanbaru tentu ya brand kita akan semakin kuat karena didukung oleh ya aktor-aktor intelektual yang sangat luar biasa lah kalau masalah politeknik, ya Politeknik Padang dong, ya kan, ya teruji dan terbukti. Kalau kita jejaringan, karena sejarah mengatakan ya 89 LP3I berdiri di Jakarta, tersebar seluruh Indonesia, yang ikon kita atau tagline kita adalah cepat tepat kerja dengan relasi yang tersebar. Hanya saja hari ini Pak Direktur, kelemahan kami adalah kami punya kelemahan. Di saat mereka minta lulusan D4, lulusan S1, kita tidak bisa ya mensuplai itu, sehingga dengan adanya kolaborasi ini akan saling menguntungkan. Ya baik untuk SDM yang ada di Riau, Pekanbaru khususnya, apalagi ya SDM atau lulusan dari Politeknik Negeri Padang itu sendiri. Kita ketahui Politeknik Negeri Padang ini mahasiswanya bukan hanya orang Padang, mereka ini skalanya udah nasional, dan tentu Pak Yondri, ya saya bukan rahasia di sini, ini semakin memperkuat kita nih Pak, bergening tawar kita kepada industri. Kenapa selama ini dengan diploma 2 aja mereka udah nyaman? Apalagi kita bisa mensuplai sesuai dengan kebutuhan. Ini harapan kita Pak Caca. Siapa aja sih Pak, ya kan? Siapa aja nih? Tadi kan Pak Zainal udah bilang tujuannya ke siapa. Nah siapa aja yang bisa mengikuti kolaborasi ini ataupun studi lanjut ke PNP ini? Siapa aja tuh Pak? Pak Yudri boleh jawab? Jadi begini, kita kan sekarang kerjasama sama LP3I. Iya. Dan kita sudah tanda tangan MOU dan MOA. Kita sudah duduk bersama untuk linearisasi kurikulum, ya kan, sehingga nanti kita bisa melihat pasarnya gitu. Dan kita juga Politeknik, kurikulumnya itu memang sudah mengacu kepada kebutuhan industri. Saya yakin di LP3I juga demikian, karena mereka itu sudah melakukan pengembangan. Jadi siapa yang bisa mengikuti, ya berarti otomatis lulusan dari Politeknik LP3I ya Pak ya? LP3I gitu kan. Sehingga nanti linearisasi kurikulum yang sudah kita buat ini khusus untuk teman-teman dari LP3I. Bagaimana nih pandangan Bapak-Bapak, Pak Zainal, Pak Yondri, jika program ini insya Allah semoga berjalan lancar dan ramai peminatnya, apa rencana ke depannya yang pengen dikembangkan dalam kolaborasi ini? Ya tentu bicara perguruan tinggi kita mulai dari rekrutmen ya Pak Dir. Ya dari rekrutmen ini kita sudah komunikasikan bahwasanya di awal kita sudah mengkomunikasikan bahwasanya Politeknik Negeri Padang adalah bagian dari kita, ya, sehingga customer ataupun calon mahasiswa sudah memilih sebuah pilihan yang tepat dari awal. Setelah itu, dalam proses rekrutmen ini juga kita tetap berkoordinasi. Kenapa demikian? Jujur, kalau namanya Politeknik Negeri Padang, mereka peminatnya sudah banyak, Mbak Caca, ya kan? Kalau di over kapasitas kan kapasitas kita kan ada juga, gitu kan? Ya bisa jadi seperti ini. Lulus dia nanti mungkin ada seleksi jalur khusus Pak Dir, ya kan? Yang istilahnya kapasitas sudah benar di Padang, kasih opsi. Oh, kamu masih bisa juga, tapi kamu dengan jalur kampusnya yang kampus di Politeknik Negeri Politeknik LP3I Pekanbaru dengan masa studinya begini-begini, programnya begini, ini kita jelaskan dari awal, sehingga niat ya atau kesempatan belajar dari semua anak negeri ini akan terpenuhi sesuai dengan apa yang mereka impikan. Karena kita menyadari sekali berapa banyak Pak Dir di saat masa-masa penerimaan mahasiswa baru atau lanjut studi SMA SMK ke perguruan tinggi, orang tua sangat mengkhawatirkan. Nah, inilah tawaran yang kita berikan, ya. Ada solusi-solusi konkret yang sangat menguntungkan kepada kedua belah pihak. Yang ini coba kita tawarkan khusus untuk
mereka yang asalnya dari Provinsi Riau. Ya, di saat mereka gagal ikut proses di Padang, ya di kampus utama di Politeknik Negeri Padang, mereka masih punya harapan. Artinya bisa jadi sebuah impian yang tertunda, ya kan? Akhirnya dia juga bisa mewujudkan impian tersebut dengan cara yang sedikit berbeda, dengan tujuan yang tetap sama. Mereka akan berkarir, mereka akan bekerja di dunia industri, apalagi sebagaimana kita ketahui Provinsi Riau adalah tempat dan destinasi orang-orang untuk cari kerja. Peluangnya situ Pak Dir ya, Riau dan sekitarnya. Demikian dari saya juga. Untuk Pak Indri nih, ada kriteria khusus nggak yang bisa melanjutkan ke Politeknik Negeri Padang ini dari Politeknik LP3I? Ya, jadi begini. Ini dari LP3I ya. Iya. Yang pertama kriterianya itu mau belajar. Oh iya, ini niat ya Pak ya? Ini niat. Gitu. Iya. Karena menurut saya tidak ada orang yang bodoh dan tidak ada yang pintar. Yang ada itu adalah orang yang mau belajar. Jadi siapapun yang menginginkan untuk bisa berubah, ini adalah kesempatan. Karena kalau seandainya orang pintar pun tidak mau berubah, itu susah. Iya. Jadi dengan adanya kerjasama ini bagi teman-teman yang sudah bekerja dan mau meningkatkan karir gitu ya, atau meningkatkan strata dari pendidikan, kita membuka kesempatan itu. Ini kan belajar kan sebagai hayat ya. Iya. Nah, kita di Politeknik Negeri Padang beberapa program studi yang ada di Pekanbaru itu semua linear dengan kita. Oh iya Pak ya? Jadi mereka itu bisa melanjutkan ke diploma 3, kita punya diploma 3. Lalu mereka itu bisa melanjutkan ke diploma 4 atau sarjana terapan. Bahkan kita punya program studi S2. Salah satunya itu adalah sistem informasi akuntansi. Kita punya magister, tapi magister kita itu adalah magister terapan karena kita vokasi ya. Iya, menjadi vokasi. Jadi sebetulnya semua terbuka peluang. Politeknik Negeri Padang itu sekarang punya 2 program studi magister, 14 program studi sarjana terapan atau diploma 4, 18 program studi diploma 3, dan 2 program studi D2. Tapi D2 kita itu fast track. Ya, jadi bagi teman-teman yang lulusan LP3I itu terbuka peluang untuk masuk di diploma 3 atau sarjana terapan atau diploma 4 atau di magister. Jadi pilihan itu ada di adik-adik itu tadi, dia maunya kemana? Mau ke D3 dulu, oke, atau dari D2 ke D4 juga tidak ada persoalan. Ya, jadi itu. Nah, untuk sistem pembelajaran seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Zainal tadi, sekarang banyak cara yang bisa kita lakukan dan pemerintah mengatur itu. Jadi artinya dengan Permen 53 tahun 2023, yang penting adalah sistem manajemen mutu di perguruan tinggi itu harus sesuai dengan standar. Nah, kita alhamdulillah Politeknik Negeri Padang sudah mempunyai sistem penjaminan mutu, dan sehingga sistem itu bisa terdata dan terukur, sehingga ini menjamin legalisasi dari kegiatan tersebut. Dengan sistem pembelajaran itu bakalan sama nggak Pak? Dari yang di Politeknik 3 Pekanbaru ke Politeknik Negeri Padang itu bakalan sama nggak sistem pembelajarannya kira-kira? Kalau di Politeknik Pekanbaru kan misalnya kita belajarnya bisa offline gitu kan? Kan ini tadi iya, kan kita kan tadi D2 udah bisa kerja ya Pak, udah ditempatkan bekerja. Nah kalau di D4-nya itu gimana itu Pak? Oke, izin Pak Dir, saya wakili dulu. Yang namanya politeknik tentu kita lebih dominan kepada practical knowledge. Iya. Ini sudah DNA-nya politeknik, jadi nggak perlu dilakukan lagi. Dan ini juga salah satu pertimbangan kenapa kita bisa kolaborasi. Ya, beda dengan pola yang ada di sistem akademisi, ya, yang mana lebih kepada keilmiahan daripada practical knowledge. Nah, karena kita ini sudah seiring sejalan, artinya tidak ada kendala yang dominan ya, justru solusi. Ya, solusi karena mereka sudah bekerja, dalam bekerja tentu orang pengen membangun karir, dalam membangun karir salah satu yang dibutuhkan di samping skill adalah background atau ya tingkatan pendidikannya ya, nama jenjang ya. Nah, ini saya pikir mutualisme ya, simbiosis yang sama-sama menguntungkan ya, tentu bagi
para mahasiswa dari Politeknik LP3 ini sangat menguntungkan sekali. Di samping dia membangun karir juga membangun pendidikannya, bahkan tadi kita dengarkan juga sudah ada master terapan. Iya. Ya kan? Ini sangat luar biasa, sehingga harapan kita SDM yang dihasilkan oleh Politeknik benar-benar menjadi SDM unggul sebagaimana harapan dari pemerintah juga, ya, dari Dirjen Vokasi. Walaupun sama-sama kita ketahui Dirjen Vokasi dibanding dengan Dikti baru, tapi kita berharap dengan kebaharuannya benar-benar mewarnai ya negeri ini, ya, bagaimana kita kalau istilah percakapan nasional menatap masa depan Indonesia emas dengan sumber daya manusia yang unggul, yang kompeten dan bisa berkolaborasi sesuai dengan tagline kita juga, adaptif, kompetitif dan kolaboratif di Politeknik LP3 Pak Dir. Jadi semoga kolaborasi ini bisa berkembang pesat dan lancar ya Pak ke depannya. Iya, benar. Kalau yang tadi itu kan teknis ya. Iya. Kalau teknis sih tidak ada persoalan lah, karena kita sudah ada sistem penjaminan mutu. Jadi seperti tadi kita kan nanti akan berpikir masalah output ya, Iya. dan outcome. Jangan lupa outcome-nya, karena kan LP3I kita sudah melakukan penempatan. Iya. Ini nanti indikator kinerja utama kita itu adalah sejauh mana lulusan itu bisa ditempatkan. Kan begitu kan? Benar. Iya. Sekarang itulah yang kita coba kolaborasikan. Bagi mereka yang sudah ditempatkan oleh LP3I, nanti bisa melanjutkan untuk meningkatkan karir di Politeknik Negeri. Bagaimana sistem pola pembelajarannya, nanti kita bisa duduk bersama. Karena rule itu semua sudah ada. Ya kan? Jadi sekarang ada namanya program PPL. Iya. Dan ini diperuntukkan bagi mereka yang sudah punya experience atau pengalaman di dunia kerja. Oke? Jadi ini nanti akan bisa kita lakukan recognize, sehingga sistem pembelajaran itu bukan sistem pembelajaran konvensional seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Zainal tadi. Di saat mereka itu bekerja di industri, praktikal knowledge yang disampaikan itu tadi itu bisa kita aplikasi, bisa kita recognize dari apa yang mereka kerjakan di lapangan. Jadi semua itu terbuka gitu, terbuka untuk mereka itu nanti untuk bisa melanjutkan karirnya kembali. Jadi intinya adalah bagi yang betul-betul ingin meningkatkan karir, ya silakanlah nanti berkolaborasi, memanfaatkan kolaborasi yang sudah kita buat. Memanfaatkan sumber yang udah ada ya, sumber Ya, daya yang daya. ada ya. Terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir, apa boleh lah ke Pak Yonri dulu ya, kesan dan pesan harapan Bapak untuk orang-orang yang masih bingung untuk melanjutkan perkuliahan itu Pak? Ya. Jadi maksud saya itu begini, pekerjaan kita bukan hanya bekerja saja ya, Ya. tapi kita juga harus belajar bekerja dan bekerja untuk belajar. Nah sekarang kita sudah mempunyai kesempatan dengan kolaborasi ini, artinya kita memberikan peluang, karena sebagai institusi pendidikan tugas kita itu adalah melakukan edukasi. Semoga nanti edukasi ini bisa memberikan jalan untuk mereka itu meningkatkan karir. Nah di sisi pemerintah, tanggung jawab kita itu adalah untuk meningkatkan APK, angka partisipasi kasar. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi, karena Politeknik Negeri Padang itu penerimaan mahasiswanya itu terbatas, ya, mereka itu penerimaan kita itu terbatas. Lalu nanti berkesempatan kuliah di LP3I dengan beberapa jumlah prodi itu tadi. Iya. Lalu nanti setelah di sana itu nanti bisa memasuki jalur lain di Iya. Padang. Sehingga itu juga membantu program pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi kasar, di mana itu nanti akan menambah kesempatan masyarakat Indonesia untuk memperoleh pendidikan tinggi. Nah ini kan salah satu program yang mestinya harus kita dukung secara bersama-sama. Saya yakin semakin banyak orang menempuh pendidikan, otomatis bangsa ini akan semakin baik. Nah ini adalah tanggung jawab moral kita. Benar. Oke, adalah tanggung jawab moral kita gitu. Dan di sisi industri, dengan memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sudah ada di industri untuk memperoleh pendidikan lebih lanjut, otomatis mereka itu akan semakin bagus, sehingga industri akan diuntungkan. Mereka itu akan mendapatkan orang yang lebih mempunyai pengalaman dan knowledge yang baik. Nah intinya adalah kita berharap kepada teman-teman yang berminat, silahkan bergabung di program ini. Ya mudah-mudahan program ini cocok lah untuk adik-adik yang ingin melanjutkan. Nah. Harapan kita seperti itu. Kalau dari Bapak Zainal sendiri gimana harapan dan pesan-pesan untuk netizen kita Oke, nih ya kan? bagi saya tentunya saya underline tadi bahwasanya peminat di Politeknik Negeri Padang itu banyak, persaingannya sangat terbuka. Tentu yang harus kalian perhatikan adalah
peluang itu terbatas Iya. karena peminatnya banyak. Di kita sendiri Pak Dir, satu kelas itu cuma 30 orang. Ya, kalau kalian jadi yang nomor 31 berarti nunggu trip berikutnya. So, apa? Lebih cepat, lebih Baik. ya kan? Atau ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih Bagus. Ya, jangan tunggu lama-lama. Demikian barangkali dari saya. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa Masya tanyakan di talk kali ini. Bapak, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya, Pak Zainal dan Yap. Pak Yudri. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dalam Ya. acara TikTok yang lainnya ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman udah tahu ya pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang udah Masya tanyakan tadi, mungkin bisa berpikir panjang untuk masa depannya lagi. Oke, sekian dari Masya. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Ya, sama-sama ya Iya. Masya. Ya, Iya. oke. Sekian dari Masya teman-teman TikTok. Sampai jumpa.